Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba literasi dalam bahasa asing ya. Dalam hal ini ialah bahasa Inggris. Tema penyampaian saya pada hari ini ialah mengenai Luqman Al-Hakim ya. Luqman sang bijak. Saya mengambilnya dari sebuah majalah bahasa Inggris yaitu Al-Hilal. Majalah ini adalah majalah anak-anak ya. Namun kisahnya sangat menarik sekali sehingga bisa menjadi pengayaan ya literasi kita khususnya dalam bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Story of Luqman, may peace be upon him. Penulisnya ialah Rumana Ashraf dari Massachusetts, Amerika Serikat. Dia menulis, Hadrat Luqman atau Yang Mulia Luqman atau Sayyidina Luqman, may peace be upon him atau alaihi salam, has been mentioned in the Holy Quran as a wise man and is often referred to as Luqman Al-Hakim, the wise Luqman. Jadi Sayyidina Luqman atau Yang Mulia Luqman alaihissalam, semoga salam kesejahteraan untuk beliau, telah disebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi sebuah nama surah ya, nama chapter ya, yaitu surah Luqman. Dan Luqman ini sering disebut sebagai orang yang sangat bijaksana, bahkan mendapat julukan Luqman Al-Hakim atau Luqman yang bijaksana. Not much is known about Hadrat Luqman, may peace be upon him. However, scholars have opinions that he was an African, probably from the land of Ethiopia or Nubia. Tidak banyak yang diketahui mengenai Hadrat Luqman ya, atau Yang Mulia Luqman alaihissalam. Namun para ilmuwan memiliki pandangan bahwa Luqman ini berasal dari Afrika ya. Luqman ini adalah seorang Afrika, mungkin dari negeri Ethiopia atau Nubia. Khalifatul Masih II, may Allah be pleased with him, Khalifah kedua ya dari Jemaat Ahmadiyah, yaitu Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, telah menyampaikan hal-hal berikut ini mengenai Luqman dalam tafsir beliau mengenai Al-Quran Suci sebagai berikut. From the beautiful moral precepts which he gave to his son and which is embodied in the Holy Quran, Luqman seems to be a prophet of God. Dilihat dari ajaran-ajaran moral Luqman yang indah yang dia berikan kepada putranya dan tercantum dalam Al-Quran, tampaknya Luqman adalah seorang nabi Tuhan atau seorang rasul Tuhan. Here is one of Luqman's stories. Luqman's master knew that he was a very intelligent man and treated him with kindness. Berikut ini adalah sebuah kisah mengenai beliau ya. Salah satu kisah mengenai Luqman ialah majikan Luqman tahu bahwa Luqman ini adalah seorang sangat cerdas, dan majikan ini memperlakukan Luqman dengan baik. He was able to detect that Luqman was not an ordinary man, so one day tried to test his intelligence. Majikan Luqman ini mampu mendeteksi ya bahwa Luqman ini bukanlah orang biasa.
Karena itu majikan Luqman ingin menguji, mengetes Luqman. He ordered Luqman to slaughter a sheep and bring back its worst part of him. Its worst part to him. Suatu hari majikan Luqman meminta Luqman menyembelih seekor domba dan membawakan bagian terburuk dari domba itu kepada sang majikan. Luqman slaughtered the sheep and brought back the tongue and its heart. The master became fascinated by what Luqman had brought back, thinking in his eyes it was the worst part of the animal. Jadi Luqman ini menyembelih seekor domba ya, dan membawakan, setelah disembelih kemudian dikuliti ya, dipotong-potong. Kemudian bagian yang beliau bawakan kepada majikannya adalah lidah dan hati dari domba tersebut. Sang majikan yang mendapatkan lidah dan hati domba yang diberikan oleh Luqman kepadanya, kemudian senang karena apa yang telah Luqman berikan kepadanya. Dan memang dalam pandangannya itu adalah bagian yang terburuk dari binatang tersebut. He understood that Luqman was trying to convey some deep message, but he didn't know what. Sang majikan ini tahu atau paham bahwa Luqman sedang mencoba menyampaikan pesan yang mendalam. Namun sang majikan tidak tahu apa itu ya. A few days later, Luqman was ordered to slaughter yet another sheep, but this time was asked to bring the best part. Jadi beberapa hari kemudian sang majikan meminta Luqman untuk menyembelih lagi domba yang lain. Namun pada kesempatan ini sang majikan memberikan pesan pada Luqman supaya memberikan bagian terbaik dari hewan tersebut, yaitu domba tersebut. Hadrat Luqman brought back the heart and tongue again. His master pondered over this. Jadi setelah menyembelih domba tersebut dan seterusnya, Luqman membawakan lagi hati dan lidah dari sang domba. Dan majikannya ini jadi memikirkan hal ini. He asked, how could Luqman think that the heart and the tongue could be the best and yet the worst part of an animal? Dia penasaran dan bertanya ya, bagaimana mungkin Luqman berpikir bahwa hati dan lidah dari binatang atau hewan tersebut adalah bagian yang terbaik. Namun pada saat yang sama dia juga bagian yang terburuk dari binatang tersebut. Kemudian Hadrat Luqman menjawab, the tongue and the heart are the sweetest parts if the owner is pure. And if he is wicked, they too are wicked. Lidah dan hati adalah bagian yang paling bagus bila mana pemiliknya atau yang mempunyai lidah dan hati tersebut suci ya, atau baik. Namun jika dia buruk atau jahat, maka itu adalah bagian yang terburuk. Jadi bila sang pemilik lidah atau pemilik hati itu jahat, maka lidah dan hatinya itu adalah jahat juga. Therefore, Luqman's owner held him in great respect, as people continually sought his advice and opinions till the last of his days. Karena itu majikan Luqman menghormati Luqman
dengan penghormatan yang luar biasa. Dan orang-orang terus-menerus datang untuk meminta saran atau nasihat atau pendapat dari Luqman hingga kewafatan Luqman yang bijak atau Luqmanul Hakim. Pada kesempatan yang lain, Luqman menyampaikan sebuah kisah ya. Another one of Hadrat Luqman's well told stories. Ada sebuah kisah lain yang terkenal mengenai Luqman ya. Luqman suatu hari berkata kepada anaknya ya, "Oh my son, do not rely on people's praise or slander. Although you spend every ounce of strength, you will not succeed in this affair." Wahai anakku, janganlah mempedulikan atau janganlah selalu mengikuti omongan orang ya, atau pujian orang atau celaan orang ya. Bahkan jika kamu menghabiskan setiap butir dari kekuatanmu, kamu tidak akan berhasil dalam urusan ini. Jadi dalam hal menyenangkan semua orang, bahkan kalau kita menghabiskan semua kekuatan kita, sumber daya kita tidak akan pernah berhasil menyenangkan orang-orang atau semua orang. His son then said, "I don't understand a word you are saying." Kemudian anaknya berkata, "Saya nggak paham apa yang ayah katakan ya." Luqman kemudian berkata ya, "Let us walk, mari kita jalan." Mari kita jalan bersama ya. Now Luqman and his son had only one animal, so they had to share it. Hadrat Luqman rode the animal while his son walked for some time. Upon seeing this, the people said, "How cruel is this old man! Although he is strong, he lets his son walk." Jadi Luqman dan putranya ini jalan bareng ya, jalan bersama. Dan bersama mereka ada seekor binatang tunggangan ya. Keledai ya, kemungkinan keledai atau semacam iya keledai. Dan karena hewannya cuma satu, mereka harus berbagi naik keledai tersebut ya. Luqman mengendarai atau menunggangi keledai tersebut, sementara putranya jalan sampai beberapa waktu ya. Sebenarnya itu bergantian. Namun pada waktu yang sedang menunggangi keledai ini adalah Luqman dan yang berjalan adalah putranya, orang-orang yang melihat lalu mengatakan, "Alangkah kejamnya orang tua ini ya. Dia masih kuat, tapi yang menunggangi keledai malah dia, anaknya disuruh berjalan gitu." Hadrat Luqman then stepped down from the animal and instructed his son to ride it. While he walked, his son then mounted the animal and rode him while his father walked beside him. Upon seeing this, the people then said, "This father and son are bad people. The father has not trained his son. His son is riding. The father, who should get respect, is walking. The son is bad because God will punish him for this act of his." Jadi sekarang bergantian, yang naik keledai adalah putranya, sementara yang berjalan adalah sang ayah yaitu Luqman. Orang-orang melihat sang ayah berjalan kaki dan putranya menunggangi keledai, lalu mereka berkomentar, ayah dan anak ini orang-orang yang buruk ya, orang-orang yang jahat ya, atau orang-orang yang
berkelakuan tidak baik ya. Sang ayah tidak bisa mengajari anaknya. Karena apa? Karena anaknya naik keledai dan membiarkan ayahnya berjalan kaki, padahal ayahnya harusnya dihormati dengan dengan cara membuat sang ayah naik keledai. Tapi malah yang naik keledai adalah sang anak, yaitu sang putra. Jadi dua-duanya salah, kata orang-orang. Ayahnya nggak menarbiyati anaknya, sehingga membuat sang anak kelakuan buruk, yaitu dia naik keledai, ayahnya jalan kaki. Jadi di sini orang-orang yang komentar menyalahkan semuanya, menyalahkan sang anak dan sang ayah. Sang ayah tidak bisa mendidik anaknya, sang anak berkelakuan tidak pantas. Sang anak pun berkelakuan tidak pantas, sehingga pasti Tuhan akan menghukumnya karena kelakuannya ini. When Hadrat Luqman and his son heard this, he then said, "Let us both ride the animal." They both agreed, and Luqman mounted the horse and rode along with his son. Jadi ketika Luqman dan putranya mendengar omongan orang-orang, kemudian Luqman berkata kepada putranya ya, mari kita mengendarai hewan ini ya, tunggangan ini. Mereka berdua setuju, dan Luqman bersama putranya menunggangi hewan tersebut, yaitu di sini ternyata kuda ya. Kuda itu ditunggangi bersama dengan putranya. Jadi dua orang, ayah dan anak, menunggangi hewan tunggangan tersebut. Upon seeing this, the people then said, there is no mercy in the hearts of these two riders. They are breaking the back of the animal. They have overloaded it. It is better that one of them walk and the other ride. Melihat hal ini, orang-orang komentar ya. Orang-orang yang melihat Luqman dan anaknya naik hewan tunggangan berbarengan bersama-sama, dua orang dalam satu hewan tunggangan, orang-orang komentar, dua orang ini benar-benar tidak memiliki rasa belas kasihan kepada binatang, tidak memiliki rasa welas asih kepada hewan-hewan, terutama satu hewan tunggangan ini. Mereka bisa membuat patah punggung dari hewan tunggangan tersebut karena kelebihan beban ya. Seharusnya salah satu dari mereka itu berjalan dan salah satu lagi menaiki hewan tunggangan. When Luqman and his son heard this, they then decided to both dismount the animal and walk. Jadi ketika Luqman dan putranya mendengar komentar orang-orang ini, mereka kemudian turun dari kuda ya, turun dari hewan tunggangannya, dan mereka akhirnya berjalan kaki. Luqman said, "Let us both walk." Luqman and his son then walked, while the animal had no rider or luggage. Upon seeing this, the people said, It is strange that they have an animal, but they walk." Finally, Luqman said to his son, "Can you make people agree with you? Thus, do not look for people's consent. Look for God's consent. That will be a source of prosperity, both here and in the hereafter." Jadi melihat Luqman dan putranya jalan kaki dan hewan tunggangan mereka dibiarkan berjalan bersama mereka tanpa ada penunggang dan tanpa ada beban, orang-orang berkomentar lagi, aneh ya, orang punya hewan tunggangan tapi tidak dinaiki gitu. Ini aneh katanya. Ini dua orang yang aneh, punya hewan tunggangan kok nggak dinaiki gitu.
hewan tunggangannya nggak dinaiki, tidak ditunggangi gitu. Akhirnya Luqman berkata kepada putranya, dapatkah kamu membuat orang-orang selalu setuju dengan dirimu? Karena itulah, janganlah mencari rasa suka dari orang-orang ya. Janganlah senantiasa mencari agar orang-orang suka kepada kamu terus-menerus gitu. Yang harus kamu cari atau yang harus kamu usahakan terus-menerus ialah ridho atau kesenangan dari Tuhan ya. Atau perhatian dari Tuhan ya, bukan perhatian dari orang-orang atau manusia. Karena pasti dari antara manusia ada yang mengkritik kita, menyalahkan kita atau menganggap kita salah. Dari 100 orang tidak mungkin semuanya senang dengan yang kita lakukan. Bukan hanya 100, 10 tidak bisa dijamin semuanya senang dengan kita atau dengan yang kita lakukan. Mencari ridho Tuhan adalah sumber untuk mendapatkan kemakmuran atau prosperity, kesejahteraan jasmani dan rohani baik di dunia maupun di akhirat. Inilah kisah kedua atau dua kisah mengenai Luqman dan kebijaksanaannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan saya menyadari ada kekurangan dalam pelafalan saya, tapi mohon sebagai informasi bahwa di sini saya bukan guru bahasa Inggris, tapi mencoba menaikkan literasi saya dalam membaca bacaan asing ya, dan men-share atau membaginya kepada pemirsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.